Oke teman-teman, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu nama Allah yang luar biasa, yaitu Al-Muhaimin. Ini pas banget nih buat kalian yang lagi siap-siap ujian, jadi yuk kita pahami bareng-bareng. Sip, langsung aja ya. Ini dia roadmap kita. Ada 5 poin penting yang bakal kita bahas biar konsepnya bener-bener nempel di kepala. Oke, pertama-tama kita mulai dari fondasinya dulu ya. Apa sih sebenarnya Asmaul Husna itu? Atau yang sering kita sebut nama-nama indah Allah. Nah, penting banget buat dicatat, ini tuh bukan cuma sekedar daftar nama loh. Setiap nama itu ibarat jendela buat kita ngintip dan memahami sifat-sifat Allah. Makanya, gede banget pahalanya buat siapa aja yang mau menghafal dan, yang lebih penting, memahaminya. Oke, sekarang kita kerucutkan fokus kita ke bintang utama pembahasan hari ini, yaitu Al-Muhaimin. Dan nama ini bukan sembarangan loh, disebutkan langsung di Al-Quran, tepatnya di surah Al-Hasr ayat 23. Yang bikin makin menarik, nama ini disebut bareng nama-nama agung lainnya. Ini seakan-akan jadi sinyal kan, bahwa maknanya itu dalam banget. Kalau kita bedah dari akarnya, kata Haimana ini langsung kasih kita petunjuk. Intinya tuh soal kekuasaan, pengawasan, dan wewenang penuh atas sesuatu. Jadi, ini bukan pengawasan biasa, tapi pengawasan yang didasari oleh pengetahuan yang super sempurna dan kekuatan untuk melakukan apapun. Jadi, bisa dibilang Al-Muhaimin ini kayak paket komplit. Satu nama tapi mencakup semuanya. Mengawasi, melindungi, sekaligus menjaga. Nah, biar gampang nempel di otak buat ujian nanti, kita pecah aja Al-Muhaimin ini jadi 3 makna inti yang kuat banget. Anggap aja ini jembatan keledainya ya. Ketiga makna ini tuh saling nyambung dan dalam banget. Yuk kita kupas satu persatu biar benar-benar dapat esensinya. Yang pertama, Allah itu Asy-Syahid, sang saksi. Artinya, gak ada satupun yang luput. Dari perbuatan kita yang paling kelihatan, sampai niat yang cuma ada di dalam hati. Gak ada yang tersembunyi sama sekali. Logis kan? Karena dia menyaksikan semuanya, otomatis dia juga jadi sang pengawas atau Ar-Raqib. Dia secara aktif memanage semuanya. Urusan kita, rezeki kita, sampai umur setiap makhluk. Gak ada yang kelewat. Dan yang ketiga, melengkapi 2 makna tadi, dia adalah Al-Hafidh, sang penjaga. Karena dia saksi dan pengawas, dia juga jadi pelindung kita yang paling sempurna, menjaga kita dari bahaya dan memastikan kita baik-baik aja. Oke, definisinya udah dapat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. So what? Apa artinya semua ini buat kehidupan kita sehari-hari? Memahami Al-Muhaimin itu kayak ngajak kita buat punya 2 kebiasaan baru. Pertama, terus-menerus introspeksi diri, selalu cek dan recheck perbuatan kita. Dan yang kedua, melatih kesadaran. Jadi kita tuh ngerasa seolah-olah selalu melihat kehadiran Allah di dalam hati kita. Itu yang disebut musyahadah. Nah, dari sini kita bisa bangun semacam perangkat spiritual pribadi. Ini alat yang berguna banget. Bukan cuma buat lulus ujian, tapi buat ngejalanin hidup. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ubah kesadaran yang dalam ini jadi tindakan yang konkret, yang benar-benar nyata? Nah, disinilah muncul 2 praktik keren. Ada muraqabah, ini tuh kayak kita pasang CCTV internal buat diri sendiri, sadar terus kalau kita lagi diawasi, jadi kita jaga sikap biar Allah ridho. Terus ada muhafadhah, ini lebih ke jadi satpam buat hati kita sendiri, jaga hati biar gak lalai atau keganggu sama urusan dunia. Keren kan? Dua-duanya ini saling melengkapi. Dan tahu nggak, ada satu cara yang super praktis dan powerful buat ngelatih semua ini, yaitu lewat zikir atau mengingat Allah. Misalnya nih, dengan sering mengucapkan Ya Muhaimin. Katanya, kalau kita rutin mengamalkan ini, banyak banget manfaat positif yang bisa kita rasain. Mulai dari hati yang jadi lebih bersih dan terang, ingatan jadi kuat, sampai bisa melindungi keluarga dan menjaga kesehatan. Komplit banget kan? Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini bareng-bareng. Kalau kita benar-benar sadar kalau kita itu selalu dilihat, selalu diawasi, dan selalu dijaga, kira-kira apa yang bakal beda dari cara kita hidup hari ini? Karena jujur, memahami satu nama ini aja, Al-Muhaimin, punya kekuatan buat mengubah segalanya. Makasih banyak ya udah nyimak. Kalau kalian ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.